Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sang Juang. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung channel YouTube ini agar terus semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Respon Bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme dan Imperialisme. Baiklah, maka akan saya mulai pembahasannya saat ini juga. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Kemudian imperialisme berasal dari kata imperum dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut, dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan sering kali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Lalu, perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme, penguasaan suatu wilayah, lalu imperialisme yaitu penguasaan politik dan pemerintahan. Kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah, sementara imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Lanjut, respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada 4 aspek utama yang terjadi di Indonesia setelah merespon sistem kolonialisme dan imperialisme, antara lain, yang pertama yaitu ekonomi dan politik, kedua sosial dan budaya, ketiga seni dan sastra, lalu yang keempat serta pendidikan. Kemudian, aspek ekonomi dan politik. Bangsa Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan terhadap Portugis, VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Beberapa perlawanan berupa perang akibat ekonomi dan politik, diantaranya yaitu ada perlawanan terhadap Portugis, perlawanan terhadap VOC, dan perlawanan Kesultanan Banten. Kemudian, perlawanan terhadap Portugis ada perlawanan Kesultanan Ternate, perlawanan Kesultanan Demak, perlawanan Kesultanan Aceh. Kemudian, aspek sosial dan budaya. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme juga dilakukan dalam bentuk gerakan sosial budaya. Beberapa gerakan tersebut adalah sebagai berikut. Gerakan sosial di atas tanah partikelir. Gerakan sosial ini adalah bentuk protes dan perlawanan atas peraturan Belanda yang tidak adil, serta rasa tidak puas atas kondisi sosial ekonomi yang kurang memberikan tempat bagi kehidupan para pelaku dan pendukung gerakan sosial ini. Gerakan sosial ini muncul di kalangan petani yang merasakan ketidakadilan karena praktik penjualan atau pemberian hadiah tanah oleh pemerintah Belanda kepada perseorangan atau swasta, yang kemudian menjadi tuan tanah. Tanah inilah yang kemudian menjadi tanah partikelir atau swasta. Para tuan tanah tersebut merasa memiliki hak untuk menindas penduduk yang ada di tanah partikelir mereka.
Penduduk di tanah tersebut diharuskan menyerahkan hasil garapan mereka dan memeras tenaga mereka selayaknya budak. Kemudian, gerakan Mesianisme. Gerakan Mesianisme merupakan gerakan yang berasal dari harapan akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Dalam gerakan ini, biasanya terdapat seorang pimpinan yang dianggap sebagai juru selamat, pimpinan agama, atau bahkan nabi. Gerakan ini bersandar pada dasar-dasar kekuatan gaib sang pemimpin dan menghadapkan munculnya era baru dan datangnya zaman keemasan yang meniadakan penderitaan rakyat dan hilangnya konflik serta ketidakadilan. Kemudian, aspek seni dan sastra. Karya-karya sastra yang lahir pada masa itu menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh para pribumi karena kolonialisme. Seni sastra pada masa perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme juga memiliki peranan yang sangat penting. Karya-karya sastra yang lahir pada masa itu menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh para pribumi karena kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Belanda keluar Hindia Belanda, termasuk ke negara Belanda sendiri. Karya-karya sastra pada masa itu juga membangkitkan semangat kemerdekaan bagi para pembacanya. Lalu, aspek pendidikan. Para tokoh pendidikan di masa penjajahan Belanda membangun sekolah-sekolah swasta untuk memajukan pola pikir dan menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat pribumi. Perjuangan para pahlawan Indonesia dalam bidang pendidikan merupakan salah satu perjuangan paling penting dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Para tokoh pendidikan di masa penjajahan Belanda membangun sekolah-sekolah swasta untuk memajukan pola pikir dan menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah swasta inilah kemudian dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap mengancam kedaulatan dan kekuasaan mereka di Indonesia. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi, mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye, danke.